Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Bayangkan sebuah planet dengan panas 475 derajat Celcius, awan asam sulfat, dan tekanan yang bisa menghancurkan kapal selam. Itulah Venus, tetangga terdekat Bumi, yang kini jadi sorotan karena ilmuwan NASA yakin ada tanda kehidupan alien di sana. Benarkah mikroba hidup di awan Venus, atau ini hanya ilusi ilmiah? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Venus sering disebut saudara kembar Bumi karena ukuran, komposisi, dan jaraknya yang mirip dari matahari. Namun kondisinya jauh dari ramah. Suhu permukaan mencapai 475 Kelvin, cukup panas untuk melelehkan timah, dengan tekanan atmosfer 92 kali lebih besar dari Bumi. Atmosfernya didominasi karbon dioksida, dengan awan tebal asam sulfat yang menghalangi sinar matahari. Namun, miliaran tahun lalu, Venus mungkin sangat berbeda. Model komputer menunjukkan bahwa Venus pernah memiliki lautan dangkal, suhu lebih sejuk, dan iklim yang mendukung kehidupan selama hampir 2 miliar tahun. Awan tebalnya melindungi permukaan dari radiasi, dan nitrogen di atmosfernya mirip dengan Bumi, menunjukkan kemiripan kimiawi. Efek rumah kaca ekstrem diduga dipicu oleh aktivitas vulkanik, menguapkan air dan mengubah Venus menjadi planet neraka seperti sekarang. Meski permukaannya tidak ramah, lapisan awan Venus pada ketinggian 50 hingga 60 km menawarkan kondisi yang lebih menjanjikan. Di sana suhu berkisar antara 30 hingga 80 degree dan tekanan mirip dengan permukaan Bumi. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa mikroba ekstremofil mirip bakteri yang hidup di lingkungan asam Bumi bisa bertahan di awan ini, mengambang dan bereproduksi tanpa menyentuh permukaan. Fakta menarik, Venus adalah planet paling terang di langit malam karena awannya memantulkan 70% sinar matahari, membuatnya sering disalahartikan sebagai UFO. Pada 2020, penemuan gas fosfin di atmosfer Venus menggemparkan dunia sains. Fosfin, molekul yang pada Bumi dihasilkan oleh mikroba anaerobik atau proses industri, terdeteksi dalam jumlah kecil di lapisan awan Venus. Karena fosfin mudah terdegradasi di lingkungan Venus yang keras, keberadaannya menunjukkan adanya proses yang terus memproduksinya mungkin kehidupan. Namun, temuan ini kontroversial. Beberapa peneliti mempertanyakan validitas data, karena deteksi fosfin hanya berdasarkan satu garis penyerapan spektral. Pengamatan lanjutan dengan teleskop seperti ALMA di Chili dan teleskop inframerah NASA di Hawaii gagal mengkonfirmasi fosfin secara konsisten. Alternatifnya, fosfin bisa dihasilkan oleh proses non-biologis, seperti aktivitas vulkanik atau reaksi kimia di atmosfer. Selain fosfin, anomali lain ditemukan. Konsentrasi kecil oksigen, partikel non-bulat, bukan tetesan asam sulfat biasa, dan jejak amonia, gas yang seharusnya tidak ada di Venus. Amnia, jika ada, bisa menetralkan asam sulfat di awan, menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk kehidupan. Penelitian menunjukkan bahwa reaksi kimia yang dipicu amonia bisa menjelaskan beberapa anomali ini, tetapi asal-usul amonia sendiri masih misterius. Fakta menarik. Pada 1970-an, wahana Soviet Venera mendeteksi amonia di Venus, tapi data ini awalnya diabaikan karena dianggap tidak masuk akal untuk lingkungan Venus. Seorang ilmuwan NASA menyatakan keyakinannya bahwa kehidupan mungkin ada di Venus, lebih dekat dari yang kita kira dibandingkan Mars. Ia menyoroti bahwa kimiawi di Venus, seperti jejak fosfin dan amonia, mirip dengan tanda-tanda biologis di Bumi. Namun, ia juga mengakui bahwa kita belum 100% yakin karena pemahaman kita tentang kimia planet masih terbatas. Venus menarik karena lapisan awannya menerima cukup energi matahari untuk mendukung fotosintesis sederhana, mirip yang dilakukan bakteri di Bumi. Beberapa teori menyebut mikroba di awan Venus bisa menggunakan belerang, metana, atau besi sebagai sumber energi, mirip ekstremofil di Bumi yang hidup di mata air panas atau kawah vulkanik. Namun, skeptisisme tetap ada. Ahli astrobiologi lain menegaskan bahwa kehidupan memerlukan air cair, sesuatu yang sangat langka di Venus, karena panasnya menguapkan air miliaran tahun lalu. Permukaan Venus juga didominasi batuan vulkanik, bukan sedimen yang biasanya menyimpan fosil,
membuat bukti kehidupan masa lalu sulit ditemukan. Fakta menarik, Venus berputar sangat lambat 1 hari di Venus, lebih lama dari 1 tahunnya membuat iklim awannya stabil untuk mikroba yang mengambang. Untuk menjawab misteri ini, NASA dan badan antariksa lain merencanakan misi ke Venus. Da Vinci Plus, NASA. Akan diluncurkan akhir dekade ini, misi ini akan mengirimkan probe ke atmosfer Venus untuk mengukur komposisi kimia, termasuk fosfin dan amonia, serta mengambil gambar resolusi tinggi fitur geologis seperti tesserae, yang mungkin menyerupai benua purba. Veritas, NASA. Akan memetakan permukaan Venus dalam 3D untuk memahami sejarah geologisnya, mencari bukti air masa lalu atau aktivitas vulkanik yang bisa menjelaskan anomali kimia. Envision, ESA. Misi Eropa ini akan mempelajari atmosfer dan permukaan Venus untuk menelusuri jejak air atau proses biologis. Venera D, Rusia. Rusia merencanakan misi untuk menganalisis atmosfer dan permukaan, melanjutkan warisan program Venera Soviet. Misi-misi ini akan menggunakan teknologi canggih, seperti spektrometer dan kamera inframerah, untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan atau proses kimia yang tidak biasa. Namun tantangannya besar. Probe harus tahan terhadap korosi asam sulfat dan panas ekstrim, dan data harus dikumpulkan dengan cepat sebelum peralatan rusak. Fakta menarik, wahana Venera Soviet pada 1970-an adalah satu-satunya yang berhasil mendarat di Venus dan mengirimkan foto permukaan, meski hanya bertahan beberapa menit sebelum hancur. Hipotesis kehidupan di Venus memicu perdebatan sengit. Validitas data fosfin. Beberapa ilmuwan mempertanyakan apakah fosfin benar-benar terdeteksi atau hanya kesalahan pengukuran. Pengamatan lanjutan diperlukan untuk konfirmasi. Proses non-biologis. Vulkanisme, petir, atau reaksi kimia di atmosfer bisa menghasilkan fosfin atau amonia, menantang klaim bahwa ini tanda kehidupan. Kehidupan ekstrem. Bahkan jika mikroba ada, mereka harus sangat berbeda dari kehidupan di bumi, mendorong batas-batas astrobiologi tentang apa yang kita anggap hidup. Sejarah Venus. Jika Venus pernah layak huni, mengapa airnya hilang? Apakah aktivitas vulkanik atau pengaruh orbit Jupiter, seperti yang disarankan beberapa studi, menghancurkan potensi kehidupannya? Tantangan lain adalah teknologi. Teleskop saat ini, seperti James Webb, sulit mendeteksi tanda-tanda spesifik kehidupan di Venus karena jarak dan awan tebalnya. Misi luar angkasa ke Venus juga mahal dan berisiko, dengan anggaran sering dialihkan ke Mars, yang dianggap lebih menjanjikan. Fakta menarik, penemuan fosfin di Venus memicu perang sains di media sosial, dengan ilmuwan saling berdebat tentang validitas data secara real-time. Jika kehidupan ditemukan di Venus, itu akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Kehidupan di lingkungan seterjal Venus menunjukkan bahwa mikroba bisa ada di mana saja, dari bulan es Jupiter hingga eksoplanet jauh. Ini juga akan memperluas definisi zona layak huni, yang biasanya berfokus pada planet dengan air cair di permukaan. Namun, jika fosfin dan anomali lain ternyata non-biologis, itu tetap akan memperdalam pengetahuan kita tentang kimia planet dan proses geologis. Venus adalah laboratorium alami untuk mempelajari efek rumah kaca ekstrem, memberikan pelajaran tentang perubahan iklim di bumi. Misi ke Venus juga menyoroti pentingnya eksplorasi antariksa. Dengan teknologi yang terus berkembang, seperti teleskop ALMA atau wahana tahan panas, kita mungkin akan menemukan jawaban dalam dekade mendatang. Pertanyaan etis juga muncul. Jika mikroba ditemukan, apakah kita harus melindungi ekosistem Venus dari kontaminasi manusia, seperti yang kita lakukan di Mars? Fakta menarik, Venus mungkin menjadi kunci untuk memahami eksoplanet serupa di galaksi lain, karena banyak eksoplanet yang ditemukan memiliki atmosfer tebal dan suhu tinggi seperti Venus. Pada akhirnya, pencarian kehidupan di Venus adalah tentang rasa ingin tahu manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta, atau ada tetangga mikroskopis di planet sebelah? Dengan setiap misi dan penemuan, kita selangkah lebih dekat untuk menjawab pertanyaan terbesar umat manusia. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar, apakah kamu yakin ada alien di Venus?
Atau ini hanya angan-angan ilmiah? Sampai jumpa pada update berikutnya.